Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah kita, mari kita ambil bagian dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita teduhkan hati dan pikiran kita sebelum kita menghadap Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama menghadap Tuhan dengan memuji namanya dari Gita Bakti nomor 24. Gita Bakti nomor 24, mari menghadap Allah. Kita nyanyikan bersama. Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhanmu, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini, sehingga kami sekeluarga boleh datang menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja atas setiap kami untuk memberikan hikmat dan pemahaman, pengertian untuk kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan yang kami baca pada saat ini. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu menyertai kami, dan bersabdalah ya Allah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita pada saat ini terambil dalam Yehezkiel pasal 37. Yehezkiel pasal 37 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan saja, tetapi melakukannya dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, shalom. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita akan betul-betul memahami bahwa didikan Tuhan dilakukannya seringkali dengan berbagai macam cara. Ada yang dirasakan begitu mulus dan mudah. Ada kalanya Tuhan mendidik kita dengan cara yang tegas dan keras, yang terkadang membuat orang percaya berpikir apakah Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Jika benar Tuhan berkuasa dan maha baik, mengapa kita harus diperhadapkan dengan hal yang demikian sukar dan berat?
Saudaraku, apakah benar di saat Tuhan sedang mendidik kita dengan cara yang tegas dan keras, itu berarti Tuhan sedang tidak mengasihi kita? Ibarat para orang tua, tidak selalu kita mendidik anak-anak kita dengan cara yang lemah lembut. Kalau demikian, anak-anak kita kemudian kelak akan bertumbuh menjadi anak-anak yang manja dan susah untuk diatur. Sehingga ketegasan orang tua dituntut untuk membentuk karakter anak yang hormat dan patuh. Demikianlah Tuhan Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua didikannya mendatangkan hal-hal yang baik-baik saja. Kadangkala pergumulan dan duka cita diizinkannya terjadi supaya kita lebih patuh dan hormat kepada Dia yang punya kuasa atas kehidupan kita. Dalam bacaan kita pada saat ini, kejatuhan Israel yang mereka alami itu semua karena dosa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan. Kejatuhan Israel itu sebenarnya adalah bukti kasih Allah kepada mereka. Keruntuhan bangsa pilihan Allah ini diizinkan Tuhan terjadi supaya bangsa itu menyadari penuh bahwa hanya Allah yang berkuasa atas hidup mereka, dan hanya kepada Allah saja umat Tuhan itu harus berbakti. Bukti kasih Allah kepada bangsa pilihannya yang kemudian menjadi bacaan kita pada saat ini. Bukti kasih Allah dinyatakan dalam bacaan kita ketika Allah berjanji memulihkan keadaan mereka. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-26, Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Allah berjanji akan memulihkan keadaan bangsa Israel, dan Allah berjanji akan bersemayam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Kasih karunia Allah dalam kehidupan bangsa pilihannya sangat Allah nyatakan, sekalipun seringkali bangsa Israel tegar tengkuk dalam menjalani hidup mereka. Seringkali bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi Tuhan berjanji memulihkan mereka asal bangsa Israel betul-betul mau berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi pada saat ini dalam hidup kita, baik itu wabah virus corona yang pada saat ini mewabah bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, ataupun pergumulan berat dalam kehidupan rumah tangga, atau juga mungkin pergumulan berat dan tantangan di tengah-tengah pekerjaan kita masing-masing. Banyak pada saat ini yang susah untuk memenuhi kebutuhan mereka karena situasi dan kondisi yang begitu berat yang saat ini sedang dialami, atau apapun itu pergumulan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah semua adalah bagian dari didikan Allah kepada kita yang dikasihinya. Ia tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita. Semua menjadi bagian dalam hidup kita, ya Bapak Ibu. Semua yang menjadi bagian dalam kehidupan kita adalah bagian dari rancangan indah yang Tuhan siapkan untuk masa depan kita. Jadi jangan mengeluh, karena mengeluh itu hanya membuang-buang waktu. Tetapi dalam kondisi yang berat, justru Tuhan ingin agar kita setia mencari dan meminta pertolongannya senantiasa. Jangan keraskan hati kita, tetapi marilah rendahkan hati untuk meminta belas kasihan Tuhan atas segala kondisi yang kita alami pada saat ini. Mari kita yakin bahwa pemulihan dan pembaharuan Tuhan akan kita rasakan dan akan kita alami di tengah-tengah situasi yang berat sekalipun. Jangan menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita alami pada saat ini, tetapi marilah kita bersyukur bahwa Allah selalu baik dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Selamat menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa segala sesuatu diizinkannya yang terjadi supaya kita menjadi lebih baik dan lebih berpengharapan kepada Dia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 50. Gita Bakti nomor 50 baitnya yang pertama, perubahan ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Melalui firman Tuhan pada saat ini kami sungguh menyadari Tuhan bahwa seringkali kami mempersalahkan Engkau dalam segala situasi dan kondisi yang kami alami. Ketika berat pergumulan kami seringkali marah, mengeluh, dan tidak mencari Engkau, meminta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini kami mau untuk diperbaharui Tuhan. Sehingga dalam berbagai situasi dan kondisi yang kami alami, ketika banyak pergumulan berat dan tantangan hidup yang harus kami jalani, kami harus selalu percaya bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa, yang senantiasa menuntun dan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Bapa, untuk selalu percaya bahwa Engkau selalu menyiapkan rancangan yang terbaik dan indah bagi kami. Bapa di surga, bersama dengan istri, suami, anak-anak, orang tua kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah kiranya kami Tuhan, dalam berbagai aktivitas kami masing-masing, dalam pekerjaan, tugas tanggung jawab pelayanan dan pendidikan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan biarlah Tuhan yang memberkati akan setiap jerih lelah yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang berat saat ini, mewabahnya virus corona yang membatasi kami untuk melakukan berbagai tugas tanggung jawab kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah menyediakan rancangan yang terbaik. Engkau pasti akan memulihkan kami. Kuatkan kami untuk terus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini, Engkau sedang memberkati kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, selalu setia mencari Tuhan dalam segala waktu dan keadaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah hanya kehendak Tuhan sajalah yang jadi dalam hidup kami dan bukan kehendak kami. Berkatilah kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baik ya Tuhan, supaya kami dimampukan menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita. Berkati sanak, saudara keluarga besar kami yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah daripada kami dalam situasi dan kondisi yang mereka alami saat ini. Mampukan keluarga-keluarga kami sekalian menjadi keluarga-keluarga yang selalu mencari Tuhan, yang selalu setia dan berpengharapan kepada Tuhan dalam segala keadaan yang mereka alami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kerinduan kami besar untuk kami kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami. Dan kami yakin serta percaya akan ada waktu Tuhan untuk menyatakan mujizat yang luar biasa bagi kami. Sehingga pemulihan suatu saat pasti akan terjadi dan kami semua akan bersorak-sorai penuh sukacita. Karena Tuhan menyatakan kuasa-Mu bagi kami dan kami sebagai umat Tuhan akan tunduk dan takluk
dan takjub bahwa Tuhan, Engkau sungguh amat berkuasa dalam hidup kami manusia yang berdosa ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.